Oke, di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju kemeja wanita klep V yang lagi viral ya teman-teman. Bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami akan membuat ataupun memberikan tutorial cara membuat ataupun cara menjahit baju kemeja wanita yang lagi viral di pasaran klep V ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita akan menjahit potongan badan belakangnya seperti ini. Dan nantinya kita rempel di bagian tengahnya, sudah kita kasih tanda seperti ini. Nah, lalu cara rempelnya seperti ini teman-teman. Usahakan saling berhadapan di bagian potongan badan belakangnya ya teman-teman. Nah, kita ujungnya kita pegang seperti ini. Nah, lalu kita menjahitnya, kita rempel seperti ini di bagian potongan badan belakangnya teman-teman. Nah, ini harus berhadap ke sini teman-teman. Nah, sini ke dalam ya teman-teman. Nantinya kita jahit satu sepatu saja seperti ini. Oke, sesudah dijahit seperti ini, tinggal nantinya diobras di bagian sambungannya teman-teman. Nah, jadi posisinya seperti ini. Jadi nah seperti ini, ada rempelan di bagian tengahnya ya teman-teman. Kelihatan ya, ada rempelannya, dia saling berhadapan seperti ini untuk potongan badan belakangnya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian klepnya seperti ini. Untuk klepnya sendiri kita membuat klep V teman-teman. Klep V kita sambung saja menggunakan klepnya, sudah berbentuk potongan seperti ini. Nah, lalu kita samakan di bagian potongan di bagian atasnya seperti ini. Cara menjahitnya, ini posisinya yang buat di bahan yang di luar itu berada di bagian bawah ya teman-teman. Jadi kita menjahitnya itu dari potongan yang buat di luar ya teman-teman. Nah, jadi posisinya yang buat di luar itu berada di bawah semua. Dan yang ini kita menjahitnya juga posisinya, kalau yang satu harus posisinya di seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi potongan badan yang buat di luar, bahannya kita taruh di atas semua seperti ini. Kalau yang tadi harus di posisinya di bawah. Kalau yang ini yang agak cerah ya teman-teman, untuk bahannya posisinya di atas semua untuk jahitannya. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit ya teman-teman. Dan cara membuat polanya memang saya belum membuatnya. Kapan-kapan saya akan membuat cara membuat polanya, karena ini terkendala waktu ya teman-teman. Belum sempat untuk cara membuat polanya. Nah, seperti ini. Kita balik, lalu kita setik satu jarum saja teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sudah berbentuk V ya teman-teman. Untuk kemejanya, kemeja wanita klep V, dengan nantinya di bagian kerahnya menggunakan kerah Shanghai teman-teman. Nah, kita jahit satu sepatu saja teman-teman, jangan terlalu kegedean. Usahakan menggunakan sepatu setik ya teman-teman, setik, sepatu setik satu jarum. Saya biasanya menggunakan sepatu setik biar nanti tidak bolak-balik kita mengganti di bagian sepatunya. Nah, yang satu sama kita balik seperti ini. Nah, ini posisinya yang ini berada di luar semua ya teman-teman, seperti ini. Jadi klepnya itu posisinya berada di luar. Nah, kita setik satu jarum saja sama posisinya seperti ini. Cara menjahit klepnya, klep kemeja. Nah, kita jahit sampai ujung seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Tinggal nantinya kita jahit di bagian dalamnya teman-teman.
kita lipat bersih saja di bagian dalamnya. Ini udah berbentuk V ya teman-teman, di bagian klep depannya seperti ini. Baru kita jahit seperti ini. Nah, menggunakan sepatu setik teman-teman. Lalu kita cekris di bagian ininya biar nanti berbentuk V ya teman-teman. Kita cekris sedikit saja. Nah, jadi ada lekukannya ya teman-teman di bagian klep depannya. Nah, kita jahit seperti ini pelan-pelan saja untuk teman-teman yang baru pemula belajar menjahit seperti ini. Oke. Nah, ini udah jadi yang satu di bagian klepnya, yang satu sama. Kita lipat bersih saja seperti ini. Untuk potongannya memang sudah pas teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini. Nah, jangan sampai salah di bagian ininya, lekukannya juga kita cekris. Jadi nantinya enak ketika kita menekuknya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Di bagian klepnya finishing udah jadi ya teman-teman. Tinggal kita rimbas saja di bagian atasnya. Nah, seperti ini. Dan di bagian atasnya ini kita rimbas teman-teman, kita samakan. Nah, ini udah jadi di bagian klepnya. Ini sudah saling berhadapan, klep V ya teman-teman, seperti ini untuk di bagian klep depannya. Nantinya hasilnya kita akan lihat ya teman-teman. Ini ada bentuk V nya di bagian atasnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Harus sama di bagian kanan kirinya ya teman-teman. Kalau potongannya itu bagus, hasilnya juga akan maksimal. Lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian kantongnya. Kita lipat bersih saja seperti ini. Kita akan pasang di bagian kantongnya. Untuk kantongnya sendiri ini kantong segi 4 teman-teman. Nah, lalu kita pasang. Untuk kantongnya sendiri posisinya di atasnya ketek ya teman-teman, sekitar 2 jari ataupun 3 jari dari bawah teman-teman, bawah ketek sekitar 2-3 jari teman-teman. Kita lipat bersih saja seperti ini untuk kantongnya. Ini untuk kantong sendiri saya menempelkannya di bagian kiri teman-teman, kiri badan depan teman-teman. Nah, seperti ini kita jahit. Oke, kita matikan. Ini udah jadi kantongnya seperti ini teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan gabungkan badan depan dan badan belakangnya. Untuk badan belakangnya harus diopres terlebih dahulu teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan pundak di bagian atasnya, kita pundak jahit ya teman-teman, satu sepatu saja seperti ini. Oke, kita jahit juga satu sepatu. Nah, seperti ini. Dan di bagian bawahnya sekalian kita samping teman-teman, karena nantinya kita akan membuat lengannya itu lengan kolong ya teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini. Untuk di bagian bawahnya seperti ini kita bikin lekukan ya teman-teman. Nah, ini untuk benangnya putus, kita akan pasang kembali, kita masukkan kembali. Oke, seperti ini kita udah kasih tanda di bagian bawahnya. Nah, yang satu sama, kita samping juga seperti ini. Nah, ini nantinya hasil di bawahnya ini sangat cantik teman-teman. Kita ada belahannya di bagian bawahnya, tinggal nantinya diopras saja teman-teman. Jadi operasannya mengikuti jahitannya saja. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat di bagian lengannya. Kita akan menggunakan manset lengan rempel teman-teman. Untuk tutorialnya sendiri sudah pernah saya bikin tutorialnya. Kita jahit
satu sepatu saja seperti ini. Usahakan menggunakan magnet di bagian samping sepatunya. Lalu kita akan menjahit di bagian lengannya. Untuk lengannya sendiri kita membuat jahit kakinya bersih teman-teman. Untuk ukurannya sendiri dari sepatu itu sampai ujung mesin ya teman-teman. Nah ini sampai ujung mesin biar jadi patokan, biar tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Biasanya segini untuk kaki lengannya. Yang satu juga sama, kita jahit juga. Nah seperti ini. Ini videonya, tutorialnya full ya teman-teman, jadi durasinya agak panjang, tapi yang penting teman-teman tidak gagal paham untuk belajar menjahit seperti ini. Usahakan nontonnya jangan di skip-skip biar nanti ilmunya bermanfaat teman-teman. Nah seperti ini, kita lipat seperti ini, kita tembak teman-teman. Ini cara tembak cepat teman-teman. Nah seperti ini. Ini rempel satu. Kita bikin biasanya lengan rempel seperti ini, ada kanan kirinya teman-teman. Nah kita lipat bersih saja seperti ini. Nah posisinya seperti ini. Yang satu sama, kita saling berhadapan untuk lengannya karena lengan rempel. Biasanya untuk lengan rempel yang ada rempelannya itu posisinya di bagian potongan badan belakangnya ketika kita memasang lengannya teman-teman. Nah ini seperti ini, saling berhadapan untuk rempelannya. Nah kita rempel satu saja seperti ini. Oke. Nah ini udah jadi, posisinya seperti ini. Kita potong, lalu kita tembak saja, kita setik di bagian, kita lipat seperti ini. Nah posisinya seperti ini teman-teman. Nah kita seperti ini, kita setik satu jarum saja seperti ini. Usahakan sewaktu menimpa jahitan, posisi jarumnya ini berada tepat di jahitan yang pertama teman, ataupun jahitan dasarnya. Nah seperti ini, kita masukkan ke dalam di bagian ujungnya. Ini udah jadi seperti ini untuk manset lengan rempelnya teman-teman. Yang satu sama, kita, nah posisinya seperti ini teman-teman. Nah kita tarik udah, karena tadi kita tekuk di bagian ujungnya ya teman-teman. Nah seperti ini, caranya sama. Oke. Nah kita setik satu sepatu saja ataupun satu jarum teman-teman. Udah jadi untuk lengan, manset lengan rempelnya udah jadi seperti ini, ada kanan dan kiri ya teman-teman. Ini seperti ini posisinya. Nah tinggal kita menjahit di bagian sampingnya teman-teman untuk lengannya. Oke, yang satu sama, kita jahit juga seperti ini. Satu sepatu saja teman-teman, jangan terlalu kegedean. Oke, udah jadi seperti ini untuk di bagian lengannya. Tinggal nantinya diobras, jadi obrasannya mengikuti jahitannya saja teman-teman. Lalu langkah selanjutnya saya akan bikin di bagian kerahnya. Untuk kerahnya menggunakan kerah Shanghai, tapi lakukan ya teman-teman, melengkung ini untuk kerah Shanghai-nya. Memang potongan kerah Shanghai seperti ini teman-teman. Nah, kita menggunakan magnet di bagian samping sepatunya seperti ini. Satu sepatu saja, pelan-pelan seperti ini teman-teman. Menggunakan kain keras biar nanti hasilnya itu bisa bagus, karena akan dijual di toko online teman-teman. Nah
Nah, posisinya seperti ini karena ini kerah Shanghai. Kalau teman-teman baru pemula, usahakan menggunakan patron ya teman-teman untuk membuat kerah Shanghai-nya biar nanti hasilnya bulat. Nah, seperti ini kita mengikuti kain kerasnya saja. Karena saya sudah membuat kain kerasnya pas dengan kainnya teman-teman. Nah, seperti ini, jadi kain kerasnya berbentuk kerah Shanghai ya teman-teman. Nah, lalu kita rimbas di bagian ujungnya seperti ini. Ini udah jadi di bagian kerahnya, tinggal kita cekris saja. Untuk kerah Shanghai harus dicekris seperti ini biar nanti hasilnya di bagian ininya tidak melintir teman-teman. Harus dicekris seperti ini. Usahakan sewaktu menyekris di bagian ininya kerah Shanghai-nya, jahitannya jangan sampai terkena gunting ya teman-teman, biar nanti tidak sobek di bagian jahitannya. Udah jadi di bagian kerahnya. Lalu langkah selanjutnya ini setelah diobras di bagian pundaknya dan di bagian sampingnya, dan di bagian bawahnya harus diobras juga teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian kerahnya. Usahakan untuk kerah sendiri harus dikasih tanda di bagian pundaknya. Jadi kita ukur dari depan seperti ini, dari ujung ini teman-teman, sampai ke pundaknya seperti ini teman-teman. Nah, posisinya baru kita kasih tanda menggunakan gunting biar nanti hasil di bagian kerahnya tidak panjang pendek teman-teman. Nah, kita cara menjahitnya untuk kerah Shanghai dari bagian dalam teman-teman, jangan dari bagian luar ya. Kalau bagian luar itu biasanya kerah kemeja yang ada kakinya teman-teman. Nah, karena untuk kerah Shanghai harus posisinya kita jahit dari bagian dalam seperti ini, dan di bagian tandanya harus berada tepat di bagian pundaknya teman-teman. Nah, seperti ini kita jahit satu sepatu saja, jangan terlalu kegedean teman-teman. Video ini saya khususkan bagi para pemula ya teman-teman yang baru belajar menjahit, karena di channel ini sangat tepat untuk Anda yang baru belajar menjahit dan kadang servis mesin jahit teman-teman rusak. Channel ini sangat tepat untuk Anda. Mesin jahit, mesin obras, mesin overdeck, dan mesin lainnya teman-teman, mesin jahit lainnya insya Allah akan saya bahas di channel ini. Nah, sewaktu menjahit di bagian kerah Shanghai-nya, usahakan posisi kerah Shanghai ini tepat di atasnya jahitan yang dasarnya teman-teman. Posisinya untuk jarumnya biar nanti di bagian bawahnya tidak jeblos, dan di bagian luarnya jahitannya juga tidak kelihatan ya teman-teman. Kalau bisa di bagian sepatunya kita geser ke pinggir teman-teman, jadi posisinya nantinya itu hasilnya akan bagus. Nah, seperti ini kita bikin lekukannya. Nah, kalau dicekris di bagian ininya yang tadi ya teman-teman, dia nantinya akan membentuk dan tidak melintir di bagian kerah Shanghai-nya. Nah, seperti ini untuk posisi kerah Shanghai-nya udah kita pasang seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian lengannya. Untuk lengannya sendiri yang ada rempelannya, kita pasang posisinya harus berada di bagian belakang teman-teman. Ini untuk rempelannya, karena nantinya ketika kita mengancing atau kita lubang kancing di bagian mansetnya itu bisa berada tepat di bagian belakang dan hasilnya pun bisa bagus teman-teman. Jadi rempelannya harus berada tepat di bagian belakang. Kita menjahitnya ini satu sepatu saja, jangan terlalu kegedean. Nah, seperti ini pelan-pelan saja teman-teman.
Oke, seperti ini, harus posisi tulang bertemu dengan tulang. Dan yang satunya lagi sama, kita pasang ataupun kita jahit di bagian lengannya. Usahakan, karena sudah kita bikin kanan kiri ya teman-teman, usahakan yang ada rempelan itu berada tepat di bagian badan belakangnya teman-teman. Nah seperti ini caranya, pelan-pelan saja cara menjahitnya, satu sepatu saja. Oke, sudah kita jahit seperti ini. Lalu nantinya harus diopras biar nanti hasilnya bisa rapi ya teman-teman. Harus diopras, jadi oprasannya itu mengikuti jahitannya saja, jangan sampai memakan di bagian jahitannya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan kelem di bagian bawahnya. Ini untuk bawahnya kelimannya bulat teman-teman, jadi harus pelan-pelan posisinya, ekstra sabar karena posisinya bulat seperti ini. Kita bikinnya seperti ini modelnya, jadi di bagian sampingnya ada belahannya teman-teman, jadi nggak usah dijahit kaki, langsung kita bikin belahan seperti ini, kita jahit seperti ini teman-teman, satu sepatu saja. Kalau teman-teman masih pemula, usahakan menggunakan magnet ya teman-teman di bagian samping sepatunya. Nah seperti ini, jadi posisi jahitannya harus berada tepat di bagian obrasannya biar nanti hasilnya itu bisa rapi. Nah sudah kita kelem seperti ini. Lalu di bagian lengannya harus diopras teman-teman, jadi operasinya mengikuti jahitannya saja. Dan ini untuk hasil jahitannya, cara membuat baju kemeja wanita klep V ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya ada kantongnya, dan di bagian bawahnya seperti ini teman-teman. Kita bikin seperti ini bulat, dan di bagian kerahnya menggunakan kerah Shanghai, di bagian lengannya menggunakan lengan rempel teman-teman. Nah untuk hasilnya seperti ini, jadi sangat cantik, tinggal nantinya di kancing saja di bagian klepnya ya teman-teman. Nah ini seperti ini, ada belahannya sampai atas ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk hasilnya, tinggal nantinya di lubang kancing di bagian klepnya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian ya teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.